Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Risatul Firdaus dari kelas 1A Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Perempuan Tertindas yang ditulis oleh Bapak Hamim Ilyas dan kawan-kawan sebagai bentuk penyelesaian tugas ujian akhir semester studi hadis yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Marhumah MPD. Perempuan biasa disebut dengan manusia kedua. Hal ini dikarenakan perempuan diciptakan setelah hadirnya Adam, yaitu seorang laki-laki, di mana mereka digadang-gadang sebagai makhluk Allah yang banyak masuk neraka. Pedoman kehidupan manusia tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengajarkan umat Islam dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman segala tindakan dan perilaku manusia di dunia. Namun terdapat hadis yang dimaknai salah kaprah oleh oknum-oknum tertentu, di mana sebuah hadis itu mengandung arti kebencian kepada wanita. Hadis itu biasa disebut dengan hadis misoginis. Hadis misoginis terangkum pada buku yang berjudul dengan Perempuan Tertindas yang ditulis oleh Bapak Hamim Ilyas dan kawan-kawan. Buku ini terbit di Elsak Press pada tahun 2008. Buku ini menghadirkan cara pandang baru dalam memaknai hadis misoginis. Dalam buku ini menjelaskan salah satu hadis dalam kitab Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada hadis tersebut menyebutkan, ya ma'syarun nisa'i tasaddaqna wa aksirnal istighfar fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar, yang artinya, hai kaum perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah memohon ampunan, karena aku melihat kamu sekalian menjadi sebagian besar penghuni neraka. Lalu terdapat seorang perempuan cerdas dan kritis bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aksaru ahlin nar, wahai Rasulullah, mengapa kami menjadi sebagian besar penghuni neraka? Lalu Rasulullah pun menjawab, qala tuksirnal la'na wa takfurnal ashir wa ma ra'aitu minna qisati aqli wa dinin aghlaba lidzillu bim minkun, yang artinya kamu sekalian banyak melaknat atau mendoakan buruk terhadap orang lain dan tidak berterima kasih atas kebaikan suami. Saya tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan laki-laki yang berakal dan agamanya yang bisa mengalahkan laki-laki yang berakal selain kamu. Lalu perempuan kritis itu bertanya lagi, ya Rasulullah, wa man nuqsanul aqli wad din, apa kurangnya akal dan agama perempuan itu? Rasulullah pun menjawab, amma nuqsanul aqli fasyahadatum ra'ataini ta'dilu syahadata rajuli fahada nuqsanul aqli wa tamkusul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadhana fahada nuqsanud din, yang artinya, adapun kekurangan akalnya adalah kesaksian satu orang laki-laki. Inilah kekurangan akal itu. Dan perempuan itu haid berhari-hari dengan tidak sholat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Inilah kekurangan agama itu. Setelah dikaji oleh Bapak Hamim Ilyas, ternyata hadis tersebut tidak secara paten menyebutkan bahwa perempuan memiliki akal dan agama yang rendah. Namun hadis itu merupakan bentuk kecemasan Nabi Muhammad kepada perempuan pada saat itu, sehingga Nabi Muhammad SAW memberi ketegasan bahwa perempuan yang melakukan hal yang telah disebutkan dalam hadis merupakan perempuan yang memiliki pola pikir dan agama yang rendah. Namun apabila diperluas lagi bagi seluruh umat manusia yang melakukan tindakan yang seperti menggunjing atau melaknat orang lain,
baik perempuan maupun laki-laki, mereka memiliki pola pikir dan agama yang rendah. Sehingga kita sebagai umat Islam perlunya melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan anjuran Allah, seperti menjaga lisan dan perbuatan agar terhindar dari api neraka. Allah memandang semua umatnya itu sama, yang membedakan adalah amal ibadahnya. Baik laki-laki maupun perempuan perlunya menjaga lisan dan perbuatannya agar terhindar dari api neraka. Seperti anjuran dalam hadis tersebut, marilah kita menghindari tindakan yang menggunjing dan melaknat orang lain. Karena hal tersebut mencerminkan seseorang yang pola pikir dan agamanya itu rendah. Seperti yang dianjurkan dalam hadis tersebut, marilah kita bersedekah dan memohon ampun kepada Allah dan menghindari perilaku yang mencerminkan pola pikir dan agama yang rendah seperti menggunjing dan melaknat orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Umi Risatul Firdaus mohon undur diri. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.